Nah, kita coba jalankan yang nah ini berputar ya. Ini berarti conveyor sedang bekerja. Sekarang kita ambil barangnya. Nah, ini bekerja. Ini kita jalankan conveyornya. Nah, ini udah jalan. Ini tekan si suppliernya, supply komennya. Nah, nanti kalau kena sensor dia akan motornya akan berhenti. Oke, berhenti baru kita push. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba lagi untuk membuat latihan pemrograman PLC. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang conveyor stop. Nah, ini dengan identifikasinya. Sekarang kita akan membahas tentang conveyornya ya. Ini sekarang si armnya kita akan gunakan ya. Jadi di sini ada tangan robot, di sini ada supply, jadi di sini ada benda-benda, barang-barang. Nanti kalau misalkan si arm robot ini kita tekan PB1, maka arm robotnya akan memindahkan benda ke conveyor. Nah, ini setelah 5 detik nanti nyampe di sini, si bendanya dilepasin, arm robotnya balik otomatis ya ke sini. Nah, nanti si bendanya akan bekerja ke sini. Nanti tersensor oleh X0. Nah, nanti tersensor oleh X0, maka conveyor-nya akan berhenti. Tuh, secara garis besarnya. Jadi, jika prinsip kerjanya di sini disebutkan, jika PB1 ditekan, maka conveyor Y1 akan bekerja. Jadi, yang pertama bekerja itu adalah conveyor. Lalu, jika kita PB2 tekan, maka lengan robot akan mengangkat. Ini akan mengangkat dan memindahkan barang ke conveyor selama 5 detik. Dan kembali ke posisi awal, jadi langsung kembali ke posisi awal. Jadi alias serangan robotnya nanti kita diperlihatkan yang ini adalah conveyor. Jadi kontaktor 3 ini adalah conveyor, kontaktor 2 ini adalah arm robot atau lengan robot, sedangkan K1 ini nanti untuk silinder. Nah, nanti silinder untuk memindahkan barang ya. Dan barang pun akan berjalan di conveyor, dan jika barang tersensor oleh X0, ini X0, maka conveyor off dan silinder akan mendorong benda ke box selama 2 detik. Lalu kembali ke posisi awal dan conveyor kembali on. Jadi kalau ini pada saat si X0 ini sudah tidak lagi mendetek barang, alias si ininya sudah bekerja, maka si conveyor akan kembali on. Nah, langsung kita identifikasi. Nah, ini identifikasinya. Jadi PB1, nah ini PB1 kita akan gunakan sebagai start, PB2 untuk stop, sedangkan PB4 yang ini kita, atau PB3 maaf, 0.04 ini untuk lengan arm atau lengan robot, dan X0 ini kita akan gunakan sebagai sensor. Nah, sudah tadi disebutkan ini untuk conveyor, ini untuk lengan robot, sedangkan ini untuk silinder. Sedangkan kita instruksi lainnya yang dibutuhkan adalah timer 1 untuk waktu robot, lengan robot ya selama 5 detik, dan waktu untuk silinder maju atau mundur selama 2 detik. Demikian prinsip kerja dan identifikasi input outputnya. Maka untuk itu kita akan coba membuat programnya di CX Programmer. Baik ya rekan-rekan, sekarang kita akan coba
membuka dulu di CX programmernya. Kita buka dulu CX programmernya. Baik, setelah itu kita Ctrl N ya, file new. Nah, ini judulnya adalah conveyor ya, conveyor. Ini kita masih gunakan CP1L, PLC kita ini masih menggunakan CP1L, ininya M, oke. Kabelnya masih tipe USB, oke. Nah, di sini jika PB1 ditekan, berarti di sini kita ketik C 0.03 ya. Sebenarnya C itu yang ini ya nih, kontak ini nih. Jadi kontak new kontak ya. C kita tekan, di sini kita tulis PB1 atau di sini kita tulis start. Oke, nah nanti PB1 ini akan menggerakkan. Nah, sekarang kita akan coba yang direct ya, yang tidak menggunakan work area ya. Ini akan menjalankan, kalau PB1 ditekan maka di sini 100.00 ya, yaitu conveyor. Jadi nanti yang ini yang akan bekerja nih yang pertama. Setelah kita tekan PB1 ini akan bekerja. Nah, supaya tetap bertahan maka kita akan holding ya. Nah, karena kalau ini kita tekan ini bekerja, kalau kita lepasin ini tidak bekerja. Maka di sini kita harus holding 100.00. Oke. Nah, ya kita masih mengendalikan dulu ya. Jadi belum sampai ke sistem stopnya. Nah, terus kalau ini sudah bekerja, maka sekarang kita tekan PB2 ya. Nah, PB2 itu ini 004, berarti C 0.04 PB2 atau robot ya, lengan robot. Ini lengan robot. Oke. Nah, ini dia akan menyalakan ini ya, output. Robot tuh output O100.01. Ini juga langsung robotnya ya. Oke, di sini juga supaya tetap bekerja kita holding 100.01. Oke. Nah, dimana robot juga ini akan menghidupkan timer ya selama 5 detik. Maaf, 101. Ini juga akan menghidupkan timer. Kita ketik I tim 1. Nah, ininya 0050 ya. Dimana setelah 5 detik dari T1 ini robotnya akan mati. Maka di sini kita kasih NC T1. Oke, di sekarang robot sudah mati atau kembali ke posisi semula ya. Nah, terus setelah robot mati maka si barang pindah ya. Sekarang dijalankan, barang itu menaiki conveyor untuk digeser ya atau dipindah, dan tatkala dia ketemu sensor X0 yaitu sensor 0.05, di sini sensor benda. Nah, itu ya, ketemu sensor benda maka dia akan menjalankan silinder ya, O100.02 atau di sininya tulisnya silinder. Nah, si sensor benda ini pun akan memberhentikan dulu conveyor. Maka di sini kita kasihkan juga 0.05 berupa NC ya. 05. Nah, oke. Jadi kalau misalkan ini tersensor benda, ini akan mati si conveyornya. Supaya si bendanya mudah dipindahkan ya. Jadi kalau tidak ada benda nanti maaf, kalau tidak dimatikan conveyornya nanti si bendanya agak kabur ya. Lalu supaya silindernya tetap bekerja maka kita kasih holding ya.
Ini 100.02. Oke. Nah, dan 100.02 juga itu dia akan menjalankan timer yang fungsinya untuk mematikan silinder ya. Jadi I tim 2 agar 0020 ya, karena 2 detik. Oke, nah nanti di sini dia akan mematikan silinder ya. Mematikan silinder dan juga menghidupkan kembali konveyor ya. Jadi di sini kita pakai T2. Nah, tapi di sini juga dia akan memberikan menghidupkan kembali ya. Berarti di sini kita pakai T2. Oke, nah ini sekarang semua sudah bekerja. Nah, ketika kita tekan PB2 stop, maka semua sistem akan off. Nah, di sini kita kasih 0.01, ininya stop ya. Oke, terus di sini juga di lengan robotnya kita pakai 0.01 dan di silinder juga kita pakai 0.01. Maaf, 0.01. Baik, ini sudah selesai. Kita agak kecilin sedikit biar bisa kelihatan semuanya ya. Nah ini, jadi ini programnya sudah selesai. Mari kita coba, kita download dulu, kita pindahkan datanya dari laptop kita ke PLC ya. Kita nyalakan dulu PLC nya. Baik, nah kita kalau sudah menyala, kita kontrol W untuk mengkonekkan antara laptop dengan PLC kita ya. Enter, kita tunggu sesaat. Oke, ini sudah hijau semua. Langsung kita transfer datanya dari laptop ke PLC ya. Kontrol T, kita oke kan. Kita yes. Kita yes. Baik, ini udah selesai, kita oke kan. Kita coba langsung di running mode ya. Jadi kita tidak monitor mode. Kita langsung running mode. Oke. Nah, sekarang kita tekan PB3 ya, atau PB1 atau start. Kita tekan, maka konveyor yang ini harus bekerja. Oke. Nah, sekarang si konveyor sedang bekerja ya. Jadi sedang bekerja konveyor. Nah, konveyor berarti sudah berjalan. Nah, sekarang kita tekan PB arm robot ya. Ini PB arm robot, maka arm robotnya akan bekerja. Nah, ini. Ini arm robotnya. Nah, setelah 5 detik arm robotnya mati ya. Jadi tadi terbalik ya, mohon maaf. Jadi ini konveyor arm robot, berarti yang ini adalah silinder ya. Kita coba sekali lagi, arm robotnya kita jalankan. Nah, ini sudah berhitung ya. Ini 15, 10, udah mati arm robot. Baru kita tekan, bendanya sudah tersensor ya. Nah, ini misalkan bendanya dari besi ya. Nah, ini kena sensor. Nah, ini sekarang ininya mati. Nah, ini kita ulangi. Sekarang ini tersensor bandanya, silinder bekerja. Nah, 2 detik kemudian silinder kembali ke semula, konveyor akan bekerja. Jadi ini bisa kita nyalakan lagi nih si arm robotnya. Oke, setelah 5 detik itu langsung kena sensor, si bendanya sedang berjalan di konveyor. Sekarang
ketemu dengan X0 ya, atau dengan sensor benda. Nah, sekarang silinder yang sedang bekerja, setelah 2 detik baru kembali bekerjanya conveyor, dan terus sampai si PB stop kita tekan. Kalau PB stop kita tekan, nah berarti sistem dalam kondisi kembali off ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau misalkan kita jalankan, arm sedang bekerja, nah kita stop, ini harus mati semua. Oke, jadi kita ulangi ya 1 kali lagi. Lihat di sininya. Nah, ini sinyalnya nih yang hijau sudah masuk ke conveyor, baru kita arm robot. Nah, arm robot ini masuk ke 101 dan timer ya. Nah, setelah timer dia akan membuka T0 sehingga arm robot akan mati ya. Nah, sekarang benda menyentuh di X0 atau sensor benda ya, maka si sinyalnya ada di bawah di sini. Sinyalnya ada di bawah selama 2 detik dan si 100 atau conveyor akan mati. Setelah 2 detik si silinder akan kembali ke semula, conveyor akan bekerja kembali. Kita sekarang stop lagi. Alhamdulillah. Demikian rekan-rekan untuk program conveyor. Untuk disclaimer lagi, ini bukan yang terbenar ya, ini hanya salah satu, karena yang terbenar itu yang sesuai dengan keinginan. Jadi instruksinya mau menggunakan apapun masih bisa ya rekan-rekan. Ini misalkan rekan-rekan pakai set, reset, pakai keep, pakai apapun bisa ya di sini, atau menggunakan work area. Jadi ini hanya salah satu untuk pemrograman, untuk contoh pemrograman PLC. Jadi, dan disclaimer sekali lagi, ini bukan yang paling benar ya, karena dalam pemrograman PLC masih bisa menggunakan instruksi-instruksi lain. Baik rekan-rekan, demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.